Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Regita Cahyani dari kelas 3B, Program Studi Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan melakukan percobaan pemurnian garam gubar. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui proses rekristalisasi garam dengan penambahan bahan pengikat pengotor. Sebelum masuk ke prosedur percobaan, kita harus tahu dulu apa sih rekristalisasi. Rekristalisasi adalah pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu wadah, panci, sendok, kapas, saringan, garam, arang, dan air. Prosedur percobaan. Langkah pertama yaitu siapkan garam 4 sendok yang telah dimasukkan dalam wadah, kemudian tambahkan dengan air secukupnya. Kemudian aduk garam yang telah dicampurkan dengan air hingga garam larut sempurna. Lalu saring larutan garam menggunakan saringan yang dilapisi dengan kapas. Tujuan penyaringan ini adalah untuk memisahkan antara zat yang telah larut dengan zat pengotornya agar diperoleh zat yang lebih murni. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan 3 sendok arang ke dalam larutan garam yang telah disaring. Lalu aduk secara merata hingga arang larut dalam larutan garam. Tujuan ditambahkannya arang adalah untuk mengikat zat-zat pengotor yang ada pada larutan garam. Selanjutnya, larutan tersebut disaring untuk menghilangkan sisa-sisa arang yang tidak larut dalam larutan garam. Kemudian, masukkan larutan garam yang telah dicampur dengan arang ke dalam panci untuk dipanaskan. Proses pemanasan ini dilakukan sambil diaduk sampai garam terkristalisasi menjadi garam kembali. Ini adalah perbandingan garam sesudah dan sebelum dikristalisasi. Pembahasan. Reaksi yang terjadi pada pemurnian garam gubar adalah sebagai berikut. Pada pemurnian garam ini digunakan arang sebagai pengikat zat-zat pengotor. Hal ini dikarenakan arang aktif memiliki kemampuan menjerap atau adsorpsi zat-zat yang terkandung dalam air dan udara. Oleh karena itu, karbon aktif sangat efektif digunakan untuk mengikat zat-zat pengotor. Dengan penambahan arang ini menyebabkan warna garam yang dihasilkan menjadi sedikit abu-abu. Pada proses rekristalisasi garam gubar ini dilakukan pemanasan untuk menguapkan zat pengotor dan pelarut, sehingga yang tersisa hanya garam saja sebagai produk akhir. Saat pemanasan berlangsung, terjadi pemutusan ikatan ion kristal sehingga garam yang dihasilkan lebih halus dari garam sebelum direkristalisasi. Garam yang dihasilkan pada percobaan ini lebih sedikit dari masa awalnya. Hal ini dikarenakan terdapat garam yang menempel pada panci saat proses pemanasan.